Kalaulah baginda Nabi alaihi salatu wassalam yang diajar langsung oleh Allah, yang berikan dia ilmu langsung dengan wahyu, tetap tidak bisa diterima oleh semua orang. Innallaha la yarfa'ul ilma intiza'an yantazi'uhu min qulubil ibad, walakin yarfa'ul ilma biqabdil ulama. Bahkan sebagian besar orang pada waktu itu menolak Nabi alaihi salatu wassalam. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita untuk tidak patah arang dan tidak pernah berhenti berdakwah. Allah tidak mengangkat ilmu dengan mencabutnya dari hati-hati manusia, tidak, tetapi dengan mewafatkan para ulama. Mana yang lebih afdal, ahli ibadah atau ahlul ilmi? Dari semua sisi ahlul ilmi lebih afdal daripada ahli ibadah. Sampai tidak tinggal satu orang pun ulama. Ittakhadhan nasu ru'usan juhalan. Ketika tidak seorang alim pun yang tinggal, akhirnya orang-orang mengambil para pemuka-pemuka yang jahil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi 91,1 FM Radio Robani Meraju Ilmu dan Peradaban, Generasi Romani dan pemirsa KMTV. Alhamdulillah kita kembali berjumpa di program Pondasi Podcast Dakwah Islami. Kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk kesempatan pagi hari ini kita dimudahkan kembali untuk berjumpa di program ini bersama guru kita nanti insyaallah Ustaz Dr. Dasman Yahya Ma'ali LCMA Hafizahullah Ta'ala. Kemudian selanjutnya kita bersalawat dan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selaku uswah hasanah kita dalam kehidupan. Pun kita bermohon salawat dan salam kita tersambung hendaknya kepada seluruh keluarga beliau, kepada para sahabat-sahabatnya, dan tentunya kepada orang-orang yang berpegang teguh di atas sunnah-sunnahnya hingga hari kiamat kelak. Tapi Generasi Romani dan pemirsa KMTV, untuk antum yang menunggu kita dari tadi, alhamdulillah kita sudah bisa hadir ke ruangan ataupun ke layar ponsel antum untuk menyimak di kesempatan pagi hari ini pondasi kita di episode ke-44 alhamdulillah bersama guru kita Ustaz Dr. Dasman Yahya Ma'ali LCMA Hafizahullah Ta'ala. Kita sapa dulu guru kita yang sudah ada untuk saat ini bersama kita. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan Ustaz. Ya marhaba. Kabar baik Ustaz ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ustaz, di episode kali ini Ustaz, kita mengangkat sebuah judul Sudahlah Ustaz. Masya Allah, Masya Allah. Sudahlah ini seperti apa dan bagaimana jangan nanti diteruskan ya. Jangan diteruskan. Tapi kita akan bahas Ustaz ya. Lebih kurang selama 1 jam ke depan kita akan bahas ini apa yang akan kita bicarakan. Nanti pemirsa dan juga Generasi Romani bisa menyimak kita dari awal sampai akhir. Insya Allah akan banyak manfaat yang akan kita dapatkan nantinya. Barangkali pertama Ustaz, kita akan langsung saja ke bahasan. Ini sepertinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa agama kita Islam ini telah sempurna dan Rasul kita yang mulia telah menyampaikan secara sempurna juga. Tidak perlu lagi ditambah dan tidak perlu dikurangi, seperti itu Ustaz. Bahkan Allah tegaskan juga Ustaz, seperti kita tahu di Al-Maidah ayat 3 Ustaz ya, bahwa agama kita telah sempurna dan telah diridhoi Islam sebagai agama kita. Cuma yang jadi permasalahan, yang jadi pertanyaan ataupun jadi sebagian perselisihan di antara kaum muslimin, bahkan saat ini kita kan Rabiul Awal nih Ustaz. Masya Allah. Rabiul Awal biasanya kan dikenal dengan Rabiul Muhammadi ini kalau Masya Allah. Itu selalu katanya dibahasakan jadi ribut Ustaz antara kita. Ada yang maulid memperingati kelahiran Nabi, ada yang tidak. Bahkan sampai jadi perdebatan, bahkan sampai jadi provokasi, bahkan sampai jadi kuat-kuatan dalil Ustaz. Ini siapa yang melarang maulid atau siapa yang menjelaskan kalau kita tidak boleh melakukan hal ini. Ini barangkali awalnya Ustaz, agama kita sudah sempurna. Apa nih Ustaz sebenarnya yang menjadi akar permasalahan sampai timbul hal-hal seperti ini? Bahkan nanti mungkin ada lagi di Isra Mi'raj dan sebagainya. Ini fadhal Ustaz. Barakallahu fik.
Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Fa asyhadu Allah subhanahu wa ta'ala jalla fi'ula wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu mustafa. Alhamdulillah pada pagi duha ini yang sedikit berjerebu, mudah-mudahan tidak pula menjadi tanda bahwa hati kita sedang kelabu. Seperti yang aku sampaikan tadi bahwasanya bulan ini, bulan Rabiul Awal adalah, kalau dalam Rabiul Awal dalam bahasa Arab sebenarnya adalah musim semi, sedang mekar-mekarnya bunga, ya sedang mulai berbuah pohon-pohon, musim semi. Kalau di apa, harusnya musim semi ini musim nikmat, karena memang dari sisi pemandangan itu indah, udaranya pun segar, dan harusnya juga hati kita menikmati, tenang itu. Sebagaimana dulu di zaman Nabi, para sahabatnya, di bulan-bulan ini atau di bulan ini mereka alhamdulillah tenang, adem, tentram. Tapi keadaan berubah sekarang, mungkin karena banyak illegal logging, pembakaran lahan dan hutan, sehingga banyak yang berdebu atau bercerebу. Ini juga yang mungkin barangkali menarik untuk dibahas, walaupun sebenarnya dibahas pun karena ibaratnya fitnah itu kalau sudah terbuka susah untuk dipadamkan. Tetapi setidaknya supaya yang percaya berdasarkan ilmu, yang tidak percaya pun juga berdasarkan ilmu. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Barang siapa yang ingin beriman, silahkan. Siapa yang tidak ingin beriman, silahkan. Cuman konsekuensinya ada, yang beriman ini, yang tidak beriman ini. Jadi bukan disuruh bebas memilih lalu tidak ada konsekuensi. Maka Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam dengan bahasa kaum mereka di mana dia diutus, sehingga tidak ada alasan untuk mengatakan bahwa belum ada penjelasan. Tidak ada alasan untuk mengatakan bahwa tidak ada kejelasan atau penjelasan. Wa ma arsalna min rasulin illa bilisani qaumihi liyubayyana lahum. Tidaklah kami mengutus seorang rasul pun kecuali dengan lisan kaumnya, bahasa kaumnya. Supaya apa? Liyubayyana lahum, supaya dia menjelaskan kepada mereka. Sehingga apa yang terjadi? Fayudhillullahu man yasha. Lalu Allah biarkan sesat siapa yang dia kehendaki setelah jelas. Karena kalau belum jelas petunjuk, tidak bisa kita menentukan mana yang benar, mana yang salah, mana yang sesat, mana yang lurus, mana yang selamat. Jadi setelah dijelaskan oleh Nabi tersebut, nah sekarang disuruh orang memilih antara memilih yang lurus atau memilih yang menyimpang. Fayudhillullahu man yasha wa yahdi man yasha. Lalu Allah sesatkan orang yang dia kehendaki, dan Allah berikan hidayah kepada siapa yang dia kehendaki. Siapa yang diberi hidayah kepada yang dikehendaki, faman yuridillahu ay yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Siapa yang Allah inginkan dia dapat hidayah, maka hatinya lapang menerima al-Islam. Ingat dia pakai alif lam. Alif lam, al-Islam ma'rifah. Berarti kalau sudah ma'rifah tidak perlu lagi idhafah, tidak perlu tambahan. Maka tidak ada Islam Nusantara, nggak ada Islam liberal, nggak ada Islam ini dan itu, tidak ada. Yang ada adalah al-Islam. Islam yang mana? Alif lam di sini lil ahdi dzihni, yaitu terpatri dalam pikiran kita. Bila disebut Islam berarti Islamnya yang diajarkan oleh Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Sebaliknya, wa may yurid ayyudillahu, siapa yang Allah ingin sesatkan dia, yaj'al sadrahu dayiqan haraja. Allah jadikan dadanya sempit dan sesak. Ka'annama yas'adu fis sama, seperti orang yang naik lurus ke langit. Orang militer dari Amerika kalau tidak salah menguji coba ayat ini dengan mengendarai pesawat tempur B-12 atau F-16, yaitu dengan lurus menuju ke atas, maka dia merasakan benar menyesakkan dadanya tanpa rekayasa. Jadi memang kalau orang yang naik lurus ke atas itu menyesakkan dada. Maka Allah berikan takbir bahwasanya ka'annama yas'adu fis sama, seperti orang yang mendaki langsung ke atas. Dan ini ma'ruf. Makanya para pendaki tidak langsung ke atas tapi memutar. Baik. Makanya jalan-jalan niat pegunungan itu berkelok-kelok, tidak langsung begini. Sengaja dibuat tikungan. Ini menyesakkan napas dan menyesakkan mesin. Jangan napas kita, napas kendaraan pun. Jadi orang-orang yang Allah inginkan dia sesak napasnya menerima Islam, sempit dadanya. Islam yang mana? Islam yang dibawakan oleh Nabi alaihissalatu wassalam, al-Islam. Nah, kenapa ada yang dibiarkan sesat, ada yang diberikan hidayah setelah dijelaskan oleh para Nabi alaihissalatu wassalam? Karena Allah apa? Wa huwal azizul hakim. Allah itu maha perkasa dan maha hikmah. Dia segala sesuatu itu dia lakukan dengan kekuasaannya mutlak dan pasti ada hikmahnya. Hikmahnya apa? Yang ada kalau ada yang menuntut, kenapa kau biarkan aku sesat? Kan sudah tunjukkan jalan. Dan bahkan diberikan ancaman, jalan kiri masuk neraka, jalan kanan masuk surga. Dan diberikan kamu akal untuk memilih tanpa ada paksaan, la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam beragama. Nah, oleh itu ikhwani kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para pendengar, para pemirsa dimanapun berada. Di sini kita dapat ketahui bahwasanya Nabi alaihissalatu wassalam bertugas dari Allah Subhanahu wa taala menyampaikan amanah Allah. Apa amanah Allah? Mengenalkan Allah kepada hamba-hambanya. Karena tidak kenal, tidak sayang. Tak sayang, tak cinta. Padahal kita di sini hanya beribadah kepada Allah. Untuk beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada aku. Dan salah satu rukun ibadah yang paling utama adalah cinta. Maka disuruh mengenalkan Allah kepada hamba-hambanya. Karena apa? Karena hamba-hamba itu gagal mengenali Rabbnya kalau hanya menggunakan perasaan dan pemikirannya. Tidak bisa dengan penelitian. Karena masalahnya Allah itu gaib. Makanya dikirimlah Rasul untuk menjelaskan. Nah, siapa yang menerima, meyakini seperti yang dikabarkan, itulah orang beriman. Allazina yu'minuna bil ghaib. Dan siapa yang tidak menerima dengan alasan apapun, dia bukan orang yang taat. Yang menerima seperti yang dilakukan oleh para sahabat Nabi alaihissalatu wassalam, apapun kata Nabi alaihissalatu wassalam, meminjam istilah Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, seperti anak-anak di Katatib, anak-anak di TPA. Apa kata guru, itu yang dia imani dan dia anggukkan. Bukan seperti mahasiswa di perguruan tinggi. Apa kata guru, didebat dan di analisa. Ya, sebenarnya yang sekarang, dulu tidak. Para sahabat, para tabi'in, mereka itu seperti juga anak TPA. Karena apa? Guru-gurunya memang dengan ilmu, bukan dengan pikiran. Sekarang berdebat karena memang yang mengajarkan juga bawa pemikiran, bukan bawa ilmu yang diturunkan. Maka wajarlah didebat. Itu pendapat Bapak, ini pendapat saya. Yang namanya pendapat boleh benar, boleh salah.
Nah, tapi kalau di sana enggak. Ini adalah seperti kata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, "Lau kana qad qal," kalau benar si Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan, pasti benar. Dah. Masuk enggak masuk akal, sesuai enggak sesuai ke data dan fakta, ikut pengalaman atau tidak, kalau Muhammad yang bilang pasti benar sallallahu alaihi wasallam. Kata Abu Bakar. Sudahlah. Inilah, sudahlah. Dah selesai, tidak usah dibahaslah, selesai. Jadi inilah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Nah, kembali ke permasalahan kita. Sebenarnya ini menurut para ulama dan juga kita setuju. Ya, gimana pula kita tidak setuju dengan perkataan para ulama bahwasanya ini masalah sudah dijelaskan tuntas oleh Nabi alaihissalatu wassalam. Bahwasanya kita sepakat, seluruh umat Islam dan seluruh apanya sepakat bahwasanya mencintai Nabi alaihissalatu wassalam adalah kewajiban. Sebagaimana mencintai Allah, kewajiban kita mencintai Nabi adalah kewajiban kita, mencintai Islam adalah kewajiban kita. Alis Ghazali. Jadi kita wajib mencintai Nabi alaihissalatu wassalam, mencintai Allah SWT. Tetapi cinta, kita sama paham, ikhwani fillah, kalau kita melakukan sesuatu yang tak disukai oleh yang kita cintai, hasilnya apa? Hasilnya apa kalau kita melakukan sesuatu yang tidak disukai oleh orang yang kita harapkan cintanya? Tidak terima. Tidak diterima. Dan makanya Allah arahkan kita dengan bahasa yang indah. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakanlah, kalau benar kalian mencintai Allah, ikut aku. Ikut aku. Apa hasilnya? Yuhibbukumullah. Pasti kamu dicintai Allah. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Dan Allah ampuni kekurangan kalian, dosa-dosa kalian. Karena dalam mencinta kan tidak ada kita yang sempurna. Mencintai apapun tidak ada kita yang sempurna. Mencintai anak tidak sempurna juga kita, ada marahnya. Mencintai orang rumah juga tidak sempurna, ada juga kadang kelasnya. Mencintai negara ada juga tidak juga sempurna. Tetapi Allah SWT kalau dia sudah terima cinta kita, dia akan menutupi kekurangan kita. Ini patut dicontoh ya. Ya, kalau antum sudah mencintainya, terima cintanya, maka tutupi kekurangannya. Harus diterima dengan segala kekurangannya. Allah SWT kalau sudah terima cinta kita, wa yaghfir lakum dzunubakum. Apa hubungan ampunannya? Akan itu. Padahal cinta kisah cinta. Cinta harusnya ke pemberian, hadiah enggak. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Wallahu ghafurur rahim. Artinya Allah memaklumi kita, sebesar apapun cinta kita padanya, kita takkan bisa memberikan sempurna haknya. Oleh itu, maka Allah janjikan, selama kalian sudah mengikut Nabi dalam mencintaiku, aku cintai kalian dan aku ampuni kekurangan kalian, kesalahan-kesalahan kalian. Apa sebab? Sebab Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Nah, demikian juga sekarang kita mengikut Nabi alaihissalatu wassalam dalam mencintai Allah, kemudian dalam mencintai Nabi alaihissalatu wassalam kita juga ikut Nabi alaihissalatu wassalam. Cuma sebagian ahli hawa, ahli bidah mengatakan ingin mengelak dari ittiba ini, maka mereka membagi ada ittiba'ul manhaj wa ittiba'ul hal, yaitu kita mengikuti cara Nabi tapi tidak mengikuti keadaan Nabi. Subhanallah. Gimana maksudnya ini? Iya, memang susah dipahami karena memang kata orang Arab al-haqqu ablaj, kebenaran terang benderang, wal batilu lajlaj, kebatilan itu masih kelok-kelok dia, remang-remang. Apa sih beda manhaj dengan hal? Bukankah hal seseorang itu hasil daripada manhaj yang benar?
Karena manhajnya Nabi benar, maka halnya benar. Maka kita mengikuti manhajnya, hasilnya sama dengan keadaan Nabi alaihissalatu wassalam. Tapi begitulah orang ingin melepas daripada terikat dengan kewajiban ittiba'un Nabi supaya bisa melakukan ibtida dalam agama Nabi alaihissalatu wassalam. Disinilah syaitan masuk alaihissalam. Ada lagi orang yang membawakan riwayat seperti yang disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wa Nihayah, bahwa iblis itu berteriak 4 kali. Ya, 4 kali. Salah satunya adalah di saat Nabi dilahirkan. Ketika ketika dia dikeluarkan dari surga gara-gara tidak mau sujud pada Adam. Dan diantaranya adalah ketika Nabi Muhammad SAW dilahirkan, teriak marah-marah, ya, kecewa. Subhanallah. Nah, mereka mengatakan di saat malam atau peringatan Maulid Nabi ada suatu kaum yang teriak-teriak, gurunya adalah iblis. Itu teriak-teriak mengingkari kelahiran Nabi alaihissalatu wassalam. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, ini orang bicara memang karena hawa. Pertama, riwayatnya juga Allahu a'lam. Yang kedua, penafsirankan bahwa ini maksud dengan itu, yaitu berteriak-teriak mengingkari, yaitu peringatan Maulid Nabi alaihissalatu wassalam disamakan dengan teriakan kecewanya iblis alaihi la'natullah. Benar atau tidak? Ini tidak lain tidak bukan karena ingin memuaskan audiensnya, ingin memuaskan konsumennya, ingin memuaskan orang-orang yang mendengarkannya. Teriak-teriak seperti iblis. Iblislah yang pertama mengingkari Maulid Nabi alaihissalatu wassalam. Ya salam, subhanallah. Ada dalilnya? Ada dalilnya? Tidak. Ada dalilnya membedakan manhaj dengan hal? Enggak. Beginilah cara penyesatan. Makanya Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu mengatakan al-haqqu alaihi nur. Yang hak itu ada cahayanya. Kalau dia katakan berteriak mengingkari Maulid Nabi itu adalah berguru pada iblis. Seperti juga ada yang menantang salah seorang guru besar ahli hawa di Timur Tengah. Jadi dia pula yang paling banyak jasanya untuk mengembangkan bid'ah di seluruh dunia. Sampai gaya-gaya bicaranya pun ditiru oleh para murid-muridnya. Gaya mencemooh, gaya merendahkan, gaya sindiran pedas. Subhanallah, hadza rajul. Dia bilang, bawa ke sini satu ulama yang mu'tamad, yang mengingkari adanya bid'ah, bahwa maulid itu adalah, peringatan maulid itu ada bid'ah. Kalau kita mau jalan cepat sah, kita katakan yang pertama mengingkarinya Nabi alaihissalatu wassalam. Bukan ulama lagi. Bukan ulama, Nabi yang mengingkari. Sebab apa? 23 tahun dia hidup bersama Nabi, bersama para sahabat dalam dakwah. Tidak ada lewat Rabiul Awal selama dia hidup itu dalam dakwah. Dan Nabi tidak tahu dia bahwasanya hari itu hari yang harus diperingati dan dibesarkan sebagai bentuk cinta kepadanya. Kan dari dia juga yang kita dapat berita bahwa malam kelahirannya datang cahaya menyinari sampai ke Syam. Dari beliau juga bahwa ibunya bermimpi dan seterusnya. Dari beliau juga kita ketahui segala riwayat tentang keutamaan kelahiran Nabi alaihissalatu wassalam. Nah, kenapa beliau tidak melakukannya? Oh, kan Nabi meninggalkan tidak hujjah, Ustaz. La, para sahabat as-salaf mengatakan karena Nabi meninggalkan itu sunnah. Paham tak? Nabi mengerjakannya sunnah. Nabi meninggalkannya sunnah. Ketika salah seorang khalifah dari Bani Umayyah, saya tidak salah Hisam bin Abdul Malik bin Marwan atau selainnya, atau Sulaiman bin Abdul Malik bin Marwan atau selainnya,
ketika berdoa di khutbah Jumat. Ketika berdoa di khutbah Jumat mengangkat kedua tangannya. Salah seorang sahabat yang hadir, kalau tidak salah Imran bin Husain radhiyallahu taala anhu, qabbahallahu hatainil yadain. Semoga Allah burukkan kedua tangan ini. Wallahi ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zada ala an yarfa' usba'ahu sabbabatah ila sama. Saya tidak pernah selama Nabi khutbah, berapa kali Nabi khutbah di hadapan mereka? Jumat kapan diturunkan? Tahun pertama Hijriah. Sah? Jumat turun kan? Berarti 10 tahun. Nabi khutbah Jumat di depannya dan khutbah-khutbah yang lainnya. Kalau Jumat, kalau hitung tahun Masehi, 52 Jumat dalam setahun. Berarti 52 Jumat kali 10 tahun, 520 kali khutbah Jumat Nabi alaihissalam. Hitunglah dipotong yang musafir-musafir. Tinggal misalnya 400 kali beliau khutbah. Tak sekalipun Nabi mengangkat kedua tangannya ketika berdoa. Berarti meninggalkan mengangkat tangan hujjah dan sunnah menurut para sahabat Nabi alaihissalam. Lalu katakan bahwa meninggalkan itu tidak sunnah. Demikian juga ijma' para sahabatnya. Bukankah mereka juga yang menukil semua keutamaan tentang maulid ini kepada kita? Tentang bahwa akan terjadi perubahan besar terhadap dunia Islam, terhadap dunia yang akan mengisi dengan keadilan. Mereka juga akan mengajarkan ini kepada kita. Kenapa mereka melewati saja bulan Rabiul Awal ini tanpa ada hal-hal yang diistimewakan? Berarti kita beda pendapat dengan Nabi dan para sahabat, atau beda pemahaman, atau antum mengatakan mereka tidak paham bahwa malam Maulid ini adalah malam utama, lalu mereka tidak memperingatinya. Kalau mereka tidak paham, antum jangan-jangan bahayanya. Nabi tidak mengerti dengan hadisnya, bisa-bisa antum keluar dari Islam. Atau mereka paham tapi tidak mengerjakan. Ini juga merendahkan Nabi dan para sahabatnya alaihissalatu wassalam. Tapi okelah kalau memang diminta. Kan tadi katanya iblis yang pertama mengingkari maulid Nabi. Tidak ada ulama. Ya, kita sebutkanlah sebagian. Ya, sebagian aja. Misalnya yang mengingkari adalah Abu Syama ad-Dimashqi dalam kitabnya Al-Ba'its ila Inkaril Bid'ah wal Hawadits. Ketika menyebutkan di antara bid'ah yang harus diingkari adalah apa yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin, yaitu melakukan peringatan al-ihtifal bi maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula Al-Fakihani Al-Iskandarani Al-Misri, ulama Mesir, Asy-Syafi'i, bermadzhab Syafi'i, juga menyebutkan hal tersebut, bahwasanya dia mengingkari bahwa ini tidak dilakukan kecuali oleh al-battalun, yaitu orang-orang yang tidak serius beragama. Orang-orang yang tidak serius beragama. Makanya jangan heran di perayaan-perayaan Maulid itu banyak orang-orang yang memang tidak serius beragama, sehingga diisi dengan tari-tarian, nyanyi-nyanyian, dan joget-jogetan, kadang musik-musikan, walaupun tidak semua. Ma'asyiral kiram yang rahmati Allah SWT. Ini juga seperti dinukil oleh As-Suyuti sendiri dalam Al-Hawid bil Fatawi, dan juga karena kitabnya Husnul Maqsid bi Ahkamin Maulid. Dan juga diingkari oleh imam yang selalu jadi rujukan kita dalam mentahsin bid'ah. Ya, padahal beliau tidak seperti yang dibayangkan, yaitu Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kalau sebut Taimiyah nanti kan ini Wahabi ini kan. Nah, jadi kaum muslimin dan muslimat rahmati Allah SWT, Ibnu Hajar rahimahullah juga menyebutkan dalam salah satu kitabnya, juga dinukil oleh Suyuti dalam Al-Hawi, bahwasanya beliau mengatakan aslul ihtifal bil maulidi bid'atun. Asalnya memperingati itu adalah bid'ah. Dan kita tahu bahwa sesungguhnya bid'ah sesuatu yang ditambahkan, padahal sudahlah, sebenarnya sudah cukup apa yang dijelaskan oleh Nabi alaihissalatu wassalam.
Wasyahid ikhwani fillah, dan masih banyak ulama-ulama lain dari Hanafi, dari Malik, Ibnul Hajj al-Maliki juga dalam kitabnya Al-Madkhal ila al-Bid'ah wal Hawadis juga mengingkari hal tersebut. Tapi jangan antum bilang kenapa as-salaf tidak mengingkari. Kenapa tidak diingkari misalnya oleh tabi'in, oleh sahabat, oleh tabi'in atau imam yang 4? Tidak ada mereka mengingkari katanya. Iyalah belum ada. Barangnya belum ada. Maulid belum ada zaman mereka, maka mereka tidak ingkari. Tapi setelah ada, maka segera para ulama mengingkarinya. Kemudian di negeri Islam yang tidak dia ada peringatan, tentu mereka tidak tahu itu, tidak ada diingkarinya. Oleh itu ikhwani kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, kembali ke permasalahan tadi bahwasanya kenapa ini dulu mereka di masa Nabi SAW lewat bulan-bulan seperti ini mereka aman nyaman, kemudian masa tabi'in aman nyaman, makanya tidak ada. Karena belum ada, jadi karena tidak ada pengingkaran. Kenapa? Memang tidak ada. Tidak ada. Lalu datang pula zaman tabi'in aman. Tabul atba aman. Sampai pada selesai pula abad ketiga aman. Masuk abad keempat mulai ketika diadakan terjadi khilaf juga diadakan oleh Al-Ubaidiyun Fatimiyun, orang Syiah di Mesir. Al-Hakim bi Amrillah. Berarti cikal bakalnya di Indonesia. Ubaidiyun itu Fatimiyun di Mesir. Sekitaran tahun 318 atau 317 lebih kurang, sebelum atau sesudahnya. Ada pula yang mengatakan dilakukan pertama kali oleh Raja Irbil Al-Muzaffar. Ala kulli hal ini dilakukan oleh orang yang di luar kehendak para ulama. Oleh itu kaum muslimin seperti Asyuti menyebutkan dalam Husnul Maqsid bi Hakamil Maulid tadi bahwasanya itu dilakukan oleh Al-Malik Al-Muzaffar dengan perhelatan yang besar sekali, karena beliau juga dikenal dengan Al-Malikus Saleh, yaitu satu raja yang saleh dan cinta kebaikan. Tapi tidak semua cinta kebaikan yudrikuhu. Laisa kam min muridil khair la yudrikuhu. Karena ikhwani fillah kaum muslimin dan muslimat, sebagian orang mengatakan asal niatnya baik maka akan menjadi baik. Nah, ini Ustaz, sebelum anda lupa Ustaz. Iya, silakan. Afwan Ustaz, ada yang mengatakan kalau Ibn Taimiyah katanya kalau kita melakukan maulid karena cinta ini ada pahalanya Ustaz. Ini penjelasannya seperti apa nih Ustaz? Ini biasa. Sebenarnya mereka enggak menerima Ibn Taimiyah dan berhujjah dalam masalah ini. Cuman karena ditemukan perkataannya yang bisa dijadikan syubhat, akhirnya dipakai juga. Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala menyebutkan dalam Majmu'ul Fatawa dan juga dalam kitabnya yang lain di Iqtida' As-Shiratal Mustaqim juga menyebutkan bahwa beliau dikatakan kepadanya ada sebagian orang yang merayakan maulid Nabi SAW. Lalu dijawabnya bahwa sebagian orang melakukan maulid Nabi karena dasar cinta kepada Nabi SAW. Maka beliau mengatakan la'allahum ma'juruna ala hubbihim lin Nabi SAW. Mudah-mudahan mereka dapat pahala karena cintanya kepada Nabi SAW. La ala lihtifali bihi. Bukan pahala karena memperingati. Jadi Ibnu Taimiyah bahasanya jelas bahwasanya dia itu mengatakan orang yang mencintai Nabi walaupun dia melakukan maulid atau tidak pasti berpahala, karena itu bagian dari iman. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi mimma kata yakuna Allah Rasul ahabba ilaihi mimma siwahuma. Tak sempurna iman seseorang sampai Allah Rasul lebih dicintai daripada lainnya. Jadi ahli bid'ah mencintai Nabi berpahala, tetapi melakukan amalan yang tidak didasarkan syariat
atas dasar cinta tidak dapat pahala. Itu yang dikatakan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Bukan karena maulidnya, tapi karena mencintai karena mereka ingin kebaikan tadi, niat baiknya itu. Tetapi kesalahan tidak mungkin berpahala. Makanya kaum muslimin dan muslimat dan mati Allah membaca apa? Perkataan seorang alim itu memang harus sampai selesai ke ujungnya. Kan banyak orang kadang-kadang menyandarkan suatu amalan kepada seorang imam, tetapi caranya cara yang dilarang oleh imam itu sendiri. Cara itu cara yang dilarang oleh imam itu sendiri. Semisal orang menyandarkan perbuatan amalan menghadiahkan pahala bacaan Al-Quran kepada arwah yang sudah meninggal. Mereka menukil perkataan Imam Ahmad dan para ulama yang sepakat dengannya, termasuk Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim rahimahumullah. Tetapi apakah Imam Ahmad rahimahullah setuju dengan berkumpulnya orang 3 malam pertama setelah meninggal, lalu ramai-ramai baca Quran dan dengan niat menghadiahkan? Apakah itu menurut Imam Ahmad? Tidak. Justru itu yang dilarang pula oleh Imam Ahmad rahimahullah, bahwa ijtima' inda buyutil mauta 3 ayyam minan niyaha, termasuk dosanya seperti meratap. Berarti antara pendapat imam dengan pelaksanaannya bertolak belakang. Jadi Ibnu Taimiyah rahimahullah bukan melestarikan atau bukan legitimasi peringatan, tapi melegitimasi cinta orang-orang yang melakukan itu kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Maka kembali kita selama itu mereka tidak pernah bermasalah di bulan-bulan seperti ini. Nah, sekarang kenapa kita banyak bermasalah? Nah, itu dia. Dan dalam petunjuk Nabi SAW jelas bahwa yang menimbulkan masalah itu adalah mengada-ngada dalam agamanya. Karena mengada-ngada dalam agama itu kan ilegal. Barang ilegal mesti diingkari. Oh, ada dalilnya Ustaz. Antum jadi tidak paham. Oke lah, ayo kita buka dalilnya. Ya, dalil pertama dalil umum tadi, cinta pada Nabi alaihissalatu wassalam. Saya katakan memang sahabat tidak cinta sama Nabi ya. Terus mana yang lebih kuat, cinta beliau kepada Nabi atau cinta kita kepada Nabi? Cinta mereka. Taib. Mereka paham tidak salah satu ungkapan cinta adalah memperingati kelahiran orang yang dicintai? Paham tidak? Itu bagian daripada mencintai? Paham, Ustaz. Paham. Kenapa mereka tidak lakukan? Karena mereka paham itu bukan bagian berarti. Nah, berarti mereka paham itu bukan bagian dari mencintai. Bahkan mohon maaf, setahu saya ya, kalau salah saya tolong diperbaiki. Setahu saya, bahkan sebelum Islam pun tidak dikenal di kalangan Arab memperingati hari lahir sebagai tanda cinta. Jadi dari sisi manapun, kadang nak bila sebut tradisi ya, enggak. Setahu saya enggak ada. Yang ada adalah tradisi agama lain. Agama lain atau bangsa lain. Bahwa orang-orang Persia punya tradisi memperingati hari lahir raja dan kaisar Kisra mereka. Orang-orang Romawi punya kebiasaan merayakan hari lahir Nabi Isa alaihissalam. Tapi memperingati hari lahir di kalangan umat Islam bukan sesuatu yang dimaklumi. Makanya seperti dikatakan oleh salah seorang ustaz seperti Syekh Muzakkir Muhammad Arif Hafizahullah, Dr. Muzakkir, ditinjau dari aspek manapun bahwa memperingati Maulid Nabi adalah memperingati hari kelahiran atau ulang tahun kelahiran. Dan kita sepakat, ya, semua sepakat
bahwa memperingati hari lahir itu kebiasaan agama lain, bukan kebiasaan orang Islam. Dan kita dilarang oleh Nabi alaihissalam menyerupai, mengikuti cara-cara yang masyhur dan kekhasan agama lain. Jadi kita larang. Ini seterang ini, ikhwani kaum muslimin, ditinjau dari aspek manapun, dia adalah peringatan hari kelahiran. Padahal juga hari kelahiran itu, mohon maaf, juga kurang bisa dipertanggungjawabkan bahwa hari lahir Nabi itu tanggal 12 Rabiul Awal. Nah, ada lagi yang beralasan, iya memang tanggal matinya betul, cuma Nabi tidak mati. Masya Allah. Nah, ini yang mengatakan memang dia suka mengklaim sering bertemu Nabi dalam keadaan bangun. Ada akses langsung. Ada punya akses langsung. Masya Allah. Ikhwani, Nabi alaihissalam hidup Aisyah setelah wafatnya berapa tahunnya? Berapa 25 tahun lebih kurang ya. Aisyah masih hidup setelah Nabi wafat. Tidak pernah Nabi beranjang sana mengunjungi sang kekasih. Tiba-tiba si fulan al-kazzab dikunjungi oleh Nabi. Kayaknya Nabi sudah tidak cinta lagi sama Aisyah nampaknya. Jangan-jangan terpengaruh pikiran Syiah ini. Ya, terpapar oleh virus Syiah. Jadi habib-habib mereka, syekh-syekh mereka, wali-wali mereka, Masya Allah selalu dikunjungi Nabi alaihissalam. Aisyah tidak dapat kunjungan. Utsman dikepung oleh Khawarij, tidak dapat juga kunjungan secara resmi dari Nabi alaihissalam kecuali dalam mimpi. Utsman memang datang Nabi dalam mimpinya. Dia semalam sebelum beliau dia mati syahid, bahwa besok kamu berbuka puasa bersama kami. Masya Allah, maka Utsman dapat mimpi itu, sengaja dia puasa esok harinya. Karena memang dia orang yang rajin puasa, rajin baca Quran. Jadi baca Quran tidak pernah lepas daripadanya. Maka memang ketika disebut dengan Mushaf Utsmani atau Rasam Utsmani, dengan sebetulnya kepantasan dan kepatutan dia mendapatkan gelar itu, karena memang beliau ahlul Quran. Bahkan salah satu dari sanad qiraat yang bersambung dari para qurra kepadanya adalah dari jalur Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Nah, orang sesoleh ini di mata Khawarij tidak bernilai dan tidak dihargai, bahkan mereka tumpahkan darahnya. Bagaimana pula orang yang sekelas presiden-presiden kita, sekelas misalnya raja-raja kita zaman ini, maka Khawarij, ya orang seperti Ali bin Abi Thalib tidak bisa mereka terima. Bagaimana pula dengan orang-orang sekelas presiden-presiden hari ini. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah. Nah, kembali kepada yang tadi, bahwa kita mulai tidak aman setelah diadakan tadi. Jadi bilang tadi apa namanya, Nabi wafat tapi tetap hidup, tetap hidup. Lalu ambil dalil-dalil yang tak berkenaan dengan masalah. Inilah ciri khasnya alil hawa, membawakan dalil-dalil yang tak berkenaan dengan masalah, tapi luar biasa pede dan percaya dirinya dengan masalah ini. Di antara dalil yang dikatakannya adalah ketika Allah mengatakan kepada Musa, walaqad arsalna Musa biayatina an akhrij qaumaka minadh dhulumati ilan nur wa dzakkirhum bi ayyamillah. Dan ingatkanlah mereka dengan hari-hari Allah. Itu hari-hari Allah. Ahli tafsir mengatakan dengan nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan. Apa di antaranya? Fir'aun ditenggelamkan dan Bani Israel diselamatkan. Diselamatkan. Ingatkan mereka dengan itu. Tapi apakah? Lihat, ikhwan. Apakah Nabi Musa alaihissalam menjadikan hari penyelamatan itu sebagai hari yang selalu diperingati? Tidak. Kecuali dengan puasa. Yaitu puasa hari Asyura. Bukan dengan merayakannya. Ma'asyarul kiram dirahmatillah. Dan Nabi kita alaihissalatu wassalam, nahnu ahaqqu bi Musa minkum. Kami lebih berhak untuk bersyukur atas keselamatan Musa dari kalian. Nabi dan juga tidak menambah kecuali dengan berpuasa pada hari itu.
Kita saja yang menganggap bahwa menjadi hari perayaan, hari peringatan dan sebagainya. Nah, kenapa Nabi ayat ini turun ke Nabi? Iya. Dibacakan kepada sahabat Nabi? Iya. Mereka paham enggak makna ayat ini? Tentu paham. Ada enggak mereka sepaham dengan kita dalam memaknai ayat ini? Bahwa diantaranya adalah melakukan peringatan Maulid Nabi. Ternyata tidak. Berarti kita beda pemahaman dengan Nabi SAW. Beda pemahaman dengan seluruh sahabatnya. Beda pemahaman dengan seluruh tabi'in. Beda pemahaman dengan a'immatul matbu'in. Jadi subhanallah, beraninya kita beda pemahaman dengan ijma'nya mereka alaihim ridwanullah. Atau berdalil dengan qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fadzalika falyafrahu. Katakanlah dengan karunia dari Allah dan rahmatnya, dengan demikian hendaklah mereka bergembira. Masya Allah, ayat ini tidak pernah sepertinya turun pada Nabi alaihissalatu wassalam, atau tidak pernah dibaca oleh sahabatul kiram. Ya, sampai kita menjadikannya sebagai dalil untuk peringatan Maulid Nabi alaihissalatu wassalam. Nah, ma'asyal kiram, siapa di antara mereka yang memahami? Padahal mereka paham tak bahwa Nabi itu rahmatan lil alamin. Nabi paham, tapi tidak dijadikan bergembira karena rahmat itu datang lalu melakukan peringatan. Tapi justru yang mereka lakukan adalah bergembira dengan bersujud syukur, bergembira dengan semakin tekun dalam melaksanakan agama dengan serius, bukan dengan melakukan peringatan-peringatan seperti yang kita pahami. Berarti sekali lagi terjadi perbedaan pemahaman antara Nabi dengan kita, antara sahabat dengan kita, antara imam yang empat dengan kita, sampai datang orang Syiah memahamkan kepada kita bahwa maksud dari ayat itu adalah ini. Dalilnya tadi lagi, kita ikut manhaj Nabi tapi tak ikut keadaan Nabi. Masya Allah. Masya Allah. Jadi subhat. Oleh itu ikhwani kaum muslimin dan muslimat, kenapa hal ini diangkat? Karena memang ada yang mengatakan tidak usah didengarkan lagi. Ya, orang Wahabi itu kan tidak pernah paham bahwasanya Maulid Nabi itu amalan yang dianjurkan. Dan yang sudah paham tidak perlu pula dengar bantahan dari orang-orang Wahabi itu. Ya, jadi sekali lagi Wahabi juga yang salah. Padahal tadi ada imam-imam yang ratusan tahun lebih dulu dari Wahabi. Bahkan Nabi sendiri, berarti Nabi Wahabi. Nasallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada yang seperti ini, Ustaz Afwan, ada yang mengatakan biarkan saja mereka mengatakan seperti itu, kita tetap maulid. Tetap iya, maulid, itu tadi gaya guru-guru yang di sana itu juga itu. Sama persis sama gaya guru tadi. Yang tadi dia katakan bahwa kita ikut manhaj Nabi dan tidak ikut keadaan Nabi. Maksudnya jangan ikut amalan Nabi, tapi ikutlah manhaj dan metodologi Nabi. Subhanallah, metodologi tidak menghasilkan keadaan, tidak menghasilkan amalan, itu metode yang keliru. Berarti Nabi, subhanallah, Nabi alaihissalatu wassalam tidak berhasil menerapkan metodologi yang dia kembangkan, sehingga baru kita yang menemukan kembali, yaitu bahwa ada hal-hal yang Nabi tidak kerjakan atau Nabi tidak anjurkan, luput daripada ini. Nah, sekarang pertanyaannya, apa itu ketaatan? Memperingati itu termasuk ketaatan kepada Allah? Baik. Kalau dia dikatakan ketaatan, tahu tidak Nabi dan para sahabat? Kalau Nabi dan sahabat tidak tahu, berarti antum telah menuduh Nabi jahil, sahabat jahil. Ini berbahaya. Mereka tahu tapi sengaja semuanya meninggalkannya. Ini juga kebohongan, karena tidak ada satupun yang dikatakan atau disyariatkan kecuali mereka sudah amalkan atau akan diamalkan oleh umatnya, seperti yang dikatakan oleh Nabi alaihissalam bahwa nanti akan diberikan ditaklukkan Persia. Di zaman Nabi memang belum, tapi setelah
Nabi. Nanti Eropa akan dikuasai, sah? yakni Rum, Romawi nanti dikuasai di Roma sana. Ya memang belum terlaksana, tapi akan terlaksana oleh umatnya. Jadi tidak ada satupun yang dikatakan atau disunnahkan, diajarkan Nabi SAW kecuali dilaksanakan. Kecuali kalau belum ada, kecuali ada penghalangnya waktu itu. Alhamdulillah tidak ada penghalangnya. Dan ada dorongan untuk itu, yaitu mencintai Nabi, tapi juga mereka tidak melakukan. Berarti kemungkinan mereka salah paham atau kita yang salah menganalisa. Saya rasanya tidak mau saya berbeda pendapat dengan Nabi dan para sahabat. Masalahnya mereka ijma' pula untuk tidak melakukan ini. Ijma' pula tidak menjadikannya sebagai tanda cinta pada Nabi SAW. Padahal pas sekali itu kan untuk memberikan hadiah pada Nabi kan. Jenazah Nabi hidup. Kan biasanya kalau sudah hari happy birthday itu kan ada hadiah-hadiah. Ada kadonya. Kadonya kan. Kan sebagai hari Natal kan ada kado dari Baba, apa namanya istilahnya? Sinterklasnya. Apa? Sinterklasnya. Sinterklasnya, ada hadiah. Kenapa enggak mereka lakukan? Padahal di zaman Nabi hidup sudah ada peringatan Natal seperti itu. Karena Nabi mengatakan itu bukan dari syariat kita. Makanya kenapa saya katakan? Karena tidak sedikit orang memprovokasi sekarang, bahkan menghasut pemerintah untuk menekan orang-orang yang tidak memperingati. Masya Allah, sebagai katanya wajib taat pada pemerintah, tapi pemerintah memperingati, kalian tidak memperingati. Ini kan namanya provokasi. Karena memang datang juga dari orang-orang yang tidak paham konsep taat itu. Ya, misalnya mereka juga mengatakan pemilu nggak mau, tapi kalau ada yang lebih terpilih jadi dari hasil pemilu mereka katakan taat katanya. Dia tidak paham. Ini orang tidak paham yang jelaskannya. Ini kalau nanti kita ujung-ujung kita juga tidak paham gitu. Bahwa konsep taat itu kan sudah disebutkan dalam hadis Nabi. Memang kita ikut seperti apa kata Nabi, seperti itu kita katakan. Bahwasanya orang yang tak sah pun jadi pemimpin bil ijma', tapi kalau jadi pemimpin wajib diataati pula secara ijma'. Boleh saja cara dia memimpin tidak syar'i dia mendapatkan itu, seperti hamba sahaya. Wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habashi, sekalipun yang menjadi pemimpin kalian hamba sahaya. Kemudian mujadda'ul atraf, yaitu pontong tangan dan kakinya. Ya, padahal syarat sahnya jadi pemimpin dalam Islam mesti merdeka dan mesti sehat jasmani. Ini enggak, sudahlah hamba sahaya, kemudian terpotong-potong pula anggota tubuhnya. Tapi kalau jadi pemimpin kata dia wajib ditaati. Ya itu yang kita pedomani. Walaupun cara pemilihannya enggak syar'i, tapi kalau sudah jadi wajib ditaati. Demikian juga dalam masalah ini, la ta'ata li makhluqin bi ma'siyatil khaliq. Kita diwajibkan taat pada pemerintah, tapi pada hal yang tidak maksiat. Nah sekarang pertanyaannya, maulid maksiat atau taat? Tidak taat. Tidak taat. Maksiat. Berarti maksiat. Tidak taat berarti maksiat, karena bid'ah itu maksiat. Oleh sebab itu, ketika misalnya diwajibkan misalnya dalam hal ini, kalau kita bisa untuk mengelak, maka kita tidak melakukannya. Tapi kalau sudah dipaksa, illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innu bil iman. Kecuali yang dipaksa tapi hatinya tentram dengan keimanan. Nah, mungkin sebagai penutup saya katakan bahwasanya sudahlah. Ya, sudahlah, Nabi sudah menjelaskan. Ya kalau seandainya antum tidak mau ditegah, sudahlah, jangan menjadikan alat provokasi baik kepada orang awam atau para petinggi. Jadikanlah seperti musim semi, musim cinta, sehingga kalau cinta tidak berbantah-bantah. Tapi kalau menjadi perbantahan, maka tinggalkan. Berarti antum sudah melakukan kemungkaran, menjadikannya sebagai alat untuk mengadu domba umat. Ya, menjadi alat untuk memprovokasi umat. Mungkin terakhir, dan kayaknya dari pihak manapun. Nasihat Ustaz untuk kita nih Ustaz yang
tadi kan sudahlah Ustaz, tidak usah kita berbantah. Untuk kita yang tahu ini Ustaz, apakah kita terus menyampaikan atau seperti apa Ustaz? Ya harus, karena ini juga amanah, sebagaimana yang mengatakan itu disyariatkan menganggap itu amanah untuk diteruskan, maka kita juga yang memahami itu tidak disyariatkan amanah juga untuk menyampaikan. Tapi sampaikan dengan cara yang ilmiah, bukan provokatif. Sampaikan dengan cara yang edukatif katanya kan ada sebagian mensyaratkannya mesti mengedukasi dan tidak ada pelanggaran syar'i. Saya kira ada nggak di zaman ini yang tidak ada pelanggaran syar'inya? Hampir. Kan karena dia masalahnya ada beberapa dosa yang dianggap biasa. Iya, misalnya memutar musik di masjid menjelang acara, dosa atau tidak? Dosa. Anda akan khilafiyah asal isinya baik. Tapi udah biasa. Nabi aja punya pemusik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian perempuan jadi MC. Maju pula ke depan dekat mihrab. Bukankah pelanggaran syar'i? Ibu-ibu yang datang yang harusnya duduk di belakang tapi duduk di depan di masjid. Dalam sholat aja tidak sempat melihat, dilarang untuk di depan. Apalagi ketika acara yang memang dipusatkan perhatian kepadanya. Jadi tidak ada yang namanya yang luput dari pelanggaran syar'i, itu kayaknya susah dicari pada hari ini. Belum lagi qari'ahnya, pembukaan dengan tampilan lebih artis daripada artis, lebih seleb daripada selebritis. Dalam acara keagamaan dan yang seperti ini, bisa tidak dihilangkan yang seperti itu? Tambah lagi nanti dengan tari-tarian, belum lagi keyakinan-keyakinan bahwa Nabi hadir. Masya Allah, tabarakallah. Kalau memang tuan-tuan bisa menghadirkan Nabi dalam acara maulid Nabi, saya minta tanyakan langsung ke Nabi alaihissalam. Tapi jangan bohong ya. Ajak kita sekali bertemu. Jangan kalian aja. Kalian bisa aja nipu. Ajak kita. Ayo kita bertemu Nabi SAW. Kita tanyakan langsung. Biar kita tidak berdebat lagi selama ini. Kan kita ingin damai. Ingin bersatu. Iya. Kita tanya langsung ke Nabi alaihissalam. Kalau memang ada. Kan Syekh yang bilang itu kan dia bertemu dengan Nabi mah. Dalam keadaan bangun, ya, ayo tanya langsung ke Nabi, ya Rasulullah, ini yang maulid seperti ini syar'i atau tidak? Sekarang kan ada alat rekaman, ada kamera, ada CCTV, kita pasang pakai drone, ya, sebentar, sekejap apapun kehadiran Nabi itu bisa direkam sekali. Ayolah, jangan tuh bilang, oh tidak termakan kamera beliau, berarti beliau bukan di alam sini. So selama dia di alam dunia pasti termakan oleh kamera. Atau tidak pakai kamera, tidak apa, kita rekam suaranya, pasti tidak ada yang berani, karena itu semua adalah kamuflase, ada penipuan, main tipu-tipu. Kalau tidak, ayo, siap, saya siap diajak, tapi betul-betul ketemu Nabi alaihissalam. Tapi saya tidak yakin, tidak ada yang bisa. Saya tidak yakin, dan saya yakin tidak ada yang bisa. Kecuali hanya mengatakan hanya itu majelis khusus saja, itu tidak bisa semua. Ini ada klaim-klaim dusta itu seperti itu terus sampai hari kiamat. Ada dalih banyak, ada modus bisa dibuat, tapi sahabat Nabi dan para sahabat cukup bagi kita sebagai pedoman bahwa mereka adalah manusia yang cintanya diterima, tetapi tidak dengan cara yang kita inginkan. Masya Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu ta'ala alam. Jazakallahu khairan untuk perbincangan kita untuk kesempatan hari ini. Jadi sepanjang perbincangan kita tadi yang bisa kita tangkap adalah sudahlah perdebatan ataupun perselisihan ini tentang perkara yang sudah dibincangkan tadi, termasuk dalam perkara mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, apalagi di bulan Rabiul Awal yang katanya memang adalah hari kelahiran Nabi. Sepanjang sudah dijelaskan oleh guru kita, semoga bisa kita pahami, kita petik manfaatnya. Kita yang tahu hal yang sebenarnya sampaikan dengan hikmah juga, dan jangan memancing perdebatan yang terlalu runcing sehingga menjadi perpecahan, Ustaz ya. Mudah-mudahan di kesempatan lain
kita akan bersama guru kita kembali dengan topik dan perbincangan kita yang berbeda. Semoga manfaat kita dapatkan dari perbincangan tadi. Jazakumullah khairan untuk perhatian antum semua. Ustaz, jazakallah khairan Ustaz untuk waktu dan juga ilmunya. Amin. Semoga di kesempatan berikutnya kita bisa bersama guru kita kembali. Afwan untuk semua salah kata kita bicara, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia dan seisinya ini bagi Allah tak sama nilainya dengan sebelah sayap lalat. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan baginya urusan dunia. Sayati zamanun 'alan nasi as-sabiru fihim qalqabit al-jamarah. Akan ada satu masa di akhir zaman yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang sedang memegang bara